Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan membahas materi statistika tentang soal-soal latihan statistika. Yuk kita bahas sama-sama soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan nilai rata-rata pada tabel di bawah ini. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata, kita tambahkan kolom pada tabel ini, yaitu yang sebelah sini kita kasih nama titik tengah atau sering disebut XI, kemudian kolom selanjutnya frekuensi dikali titik tengah. Nah, untuk menentukan titik tengah, misalnya untuk baris pertama ini batas bawah tambah batas atas, kita bagi 2, yaitu sama dengan 3. Berarti baris pertama titik tengahnya 3. Kemudian untuk selanjutnya, untuk mempermudah, kita lihat jarak atau intervalnya nih. Antara baris pertama dan kedua itu intervalnya sama dengan 5. Berarti ini kita tambahkan semua dengan 5, itu menjadi 8, kemudian 13, kemudian 18, kemudian 23, kemudian 28, dan 33. Nah, kemudian ini kita kalikan F kali XI. Itu yang pertama 3 kali 3 menjadi 9, kemudian 17 kali 8 menjadi 136, 18 kali 13 menjadi 234, 22 kali 18 menjadi 396, 25 kali 23 itu menjadi 575, kemudian 21 kali 28 itu menjadi 588, 4 kali 33 itu 132. Nah, kemudian ini kita jumlahkan, jumlahnya adalah 2070, kemudian frekuensinya juga kita cari jumlahnya, yaitu 110. Maka setelah kita dapat ini, kita gunakan rumus rata-rata, yaitu sigma atau jumlah dari F kali XI dibagi jumlah frekuensi. Nah, kalau kita lanjutkan menjadi 2070 per 110 atau sama dengan 18,8. Mudah bukan? Oke, sekarang kita akan menentukan nilai rata-rata pada tabel di bawah ini dengan menggunakan rata-rata sementara. Langkah pertama sama, kita buat dulu di sini titik tengahnya. Ya, titik tengah ini sebut XI. Nah, kita tentukan di sini sudah 3, kemudian 8, 13, 18, 23, 28, dan 33. Nah, kemudian kita tentukan rata-rata sementaranya. Misalnya saya ambil yang di sini, 18 ya. Nah, berarti kita tambahkan tabel di sini dengan simbol D ya. Nah, berarti kita tulis di sini 0, ya. Kemudian 13 dikurang 18 itu min 5, kemudian ini min 10, di sini min 15. Kemudian 23 kurang 18, 5, 28 kurang 18, 10, 33 kurang 18, 15. Kemudian kita cari F kali D. Ya, jadi kita kalikan frekuensi kali D, berarti menjadi min 45, kemudian min 170, kemudian min 90, 0, kemudian 125, kemudian 210, dan 60. Nah, ini kita jumlahkan, jumlahnya adalah 90, tadi kita frekuensinya adalah 110. Maka untuk mencari rata-rata dengan rata-rata sementara, rumusnya adalah rata-rata sementara ditambah sigma F kali D per sigma F. Nah, tadi kita sudah tentukan rata-rata sementaranya, ini ya, ini adalah rata-rata sementara 18, maka 18 ditambah jumlahnya tadi 90 per 110. Maka sama dengan 18 ditambah 0,8, ini sama dengan 18,8. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal ini, tentukan modus pada tabel di bawah ini. Jadi kita diminta untuk menentukan modus. Sekali lagi, modus adalah
nilai yang sering muncul atau frekuensi yang terbesar. Nah, maka kita tahu frekuensi yang terbesar adalah di sini ya. Nah, berarti letaknya kelasnya adalah ini, ya. Nah, sekarang kita perhatikan rumus dari modus. Modus itu adalah tepi bawah modus ditambah delta 1 per delta 1 tambah delta 2 dikali interval. Nah, kita lihat di sini kelasnya adalah di sini, maka tepi bawahnya ini kita kurang 0,5 ya, berarti menjadi 70,5. Kemudian ditambah delta 1 dari mana? Delta 1 adalah selisih dari frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Berarti delta 1 di sini bisa ditulis 13 dikurang 10 per, di sini juga kita tulis 13 kurang 10 ditambah delta 2 frekuensi modus dikurang frekuensi sesudahnya. Berarti di sini 13 dikurang 6 dikali interval. Nah, ini jaraknya kita perhatikan sama dengan 10. Berarti dikali 10. Berarti sama dengan 70,5 ditambah 13 kurang 10 itu 3 per 3 ditambah 7 dikali 10. Berarti sama dengan 70,5 ditambah 3 per 10 dikali 10. Nah, ini kita coret, berarti jawabannya menjadi 73,5. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita perhatikan soal berikut ini. Dari tabel ini kita diminta untuk menentukan median. Nah, nama lain median adalah Q2 atau kuartil kedua. Nah, untuk mencari kuartil atau median ini, kita tambahkan kolom pada tabel ini, yaitu frekuensi kumulatif atau FK. Gimana caranya? Nah, ini pertama kita tulis frekuensi awalnya 7, kemudian kita tambahkan dengan 9. Berarti menjadi 16, kita tambahkan lagi dengan 6, menjadi 22, kemudian tambahkan dengan 5, 27, dan terakhir 30. Berarti banyaknya data adalah 30 atau frekuensinya totalnya adalah 30. Nah, sekarang kita cari dulu letak dari Q2. Letak Q2 itu rumusnya adalah IN per 4. Nah, karena kita carinya Q2, maka I-nya diganti 2. 2 dikali N ini adalah banyaknya data atau banyaknya frekuensi total, yaitu 30 per 4. Berarti sama dengan 15. Nah, kita tahu, kita lihat 15 itu di mana di frekuensi kumulatif, ada di sini. Berarti di sinilah letak Q2. Oke, sekarang kita cari Q2 dengan rumus Q2 sama dengan tepi bawah Q2 ditambah IN per 4 dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q2 per frekuensi Q2 dikali interval. Nah, kita tahu Q2 letaknya ada di kelas kedua. Berarti tepi bawahnya 50 dikurang 0,5 yaitu 49,5 ditambah IN per 4-nya tadi kita sudah dapat yaitu 15 dikurang frekuensi sebelumnya. Nah, ini 7 per frekuensi dari Q2 yaitu 9. Dikali intervalnya kamu perhatikan, dari 40 ke 50 itu I-nya adalah 10. Berarti ini kita kalikan dengan 10. Berarti sama dengan 49,5 tambah 8 per 9 dikali 10. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 49,5 tambah 80 per 9 atau sama dengan 49,5 ditambah 8,8 sama dengan 58,3. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang perhatikan histogram pada soal ini. Kita diminta untuk menentukan nilai rata-ratanya. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata, yang kita butuhkan yaitu ada titik tengah, ya. Kemudian frekuensi. Nah, kita mau menggunakan rata-rata sementara, berarti butuh D, dan butuh F kali D. Nah, gimana cara mencari titik tengah dari histogram ini? Nah, ini kamu tambahkan saja nih, ya, 29,5 tambah 34,5
kamu bagi 2. Berarti ini sama dengan 32. Berarti yang pertama 32. Nah, kemudian perhatikan, ini jaraknya berapa nih dari sini ke sini, intervalnya. Itu sama dengan 5. Berarti kita tambahkan jadi 37, kemudian 42, kemudian 47, 52, dan 57. Karena ada 6 histogram. Ya. Kemudian kita lanjutkan frekuensinya, yaitu 5, 7, 12, kemudian 9, 4, 3. Nah, kita akan menggunakan rata-rata sementara. Nah, kita gunakan rata-rata sementaranya itu adalah 42. Sehingga di sini kita tulis menjadi 0, ya. Kemudian 37 dikurang 42 itu min 5, kemudian ini min 10. Kemudian 47 kurang 42, 5, 10, 15. Oke, sekarang kita kalikan frekuensi kali ini D-nya, yaitu jadi min 50, kemudian min 35, 0, 45, 40, dan 45. Nah, ini kita jumlahkan, jumlahnya menjadi 45, kemudian frekuensinya kita jumlahkan, jumlahnya menjadi 40. Nah, kita gunakan rumus rata-rata sementara, yaitu rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma F kali D per sigma F. Berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi rata-ratanya 42 ditambah 45 per 40. Nah, ini sama dengan 42 ditambah 1,125. Atau bisa kita tulis 43,125. Oke? Mudah bukan? Oke, sekarang kita perhatikan soal ini. Tentukan modus dari histogram di bawah ini. Nah, untuk menentukan modus, nah kita tulis dulu rumus modus, yaitu modus sama dengan tepi bawah modus ditambah delta 1 per delta 1 tambah delta 2 dikali interval. Nah, kita lihat modusnya ada di mana. Oh, ternyata modusnya letaknya ada di sini kan. Gitu ya. Nah, kita butuh tepi bawahnya. Bagaimana mencari tepi bawah modus dengan histogram ini? Ya, mudahnya ini kita jumlahkan. 70 tambah 75 kita bagi 2 yaitu sama dengan 72,5 ya. Berarti tepi bawahnya ada di sini. Berarti tepi bawah modusnya adalah 72,5. Ditambah sekarang kita cari delta 1. Nah, delta 1-nya frekuensi modus itu 10 dikurang frekuensi sebelumnya yaitu 5. Berarti di sini 10 kurang 5 per 10 kurang 5 ditambah delta 2-nya dengan frekuensi sesudahnya itu 9, berarti 10 kurang 9. Dikali intervalnya. Nah, kamu lihat jaraknya ini ke sini adalah 5. Ya, jadi intervalnya 5. Oke, berarti bisa kita lanjutkan. Di sini sama dengan 72,5 ditambah 5 per 5 tambah 1 kali 5. Berarti sama dengan 72,5 tambah 25 per 6 sama dengan 72,5 ditambah 4,16 atau sama dengan 76,66. Oke, paham ya? Ya, sekarang kita perhatikan soal selanjutnya. Tentukan simpangan kuartil pada histogram di bawah ini. Nah, untuk menentukan simpangan kuartil, kita buat dulu tabelnya. Ya, ini tepi bawahnya adalah 20,5. Berarti kita bisa tulis data ini dimulai dari batas bawahnya 21. Nah, kemudian ini 30,5. Berarti batas atasnya di sini 30. Kemudian kita lihat jaraknya dari 20,5 ke 30,5 itu I-nya adalah 10. Ya. Berarti ini bisa ditulis 31, 41, kemudian 51, 61. Nah, ini tinggal mengikuti saja. Kita tulis di sini berarti 40, 50, 60, dan 70. Kemudian kita buat frekuensinya. Frekuensinya berarti 5, 9, 16, 13, dan 7.
Kemudian kita buat FK-nya, jangan lupa. Untuk menentukan kuartil ini dibutuhkan FK, yaitu 5 tambah 9, 14, 14 tambah 16, 30, 30 tambah 13, 43, 43 tambah 7, 50. Nah, sekarang tugas kita menentukan letak dari Q1 dan Q3. Sekarang letak Q1, kita tentukan Q1, itu adalah IN per 4, atau sama dengan 1 kali 50 per 4. Berarti sama dengan, di sini kita tentukan jadi 12,5. Berarti Q1 ada di 12,5, yaitu ada di sini. Ini Q1. Kemudian kita cari letak Q3. Letak Q3 berarti sama, IN per 4, berarti sama dengan 3 kali 50 per 4, itu sama dengan 37,5. Nah, di mana 37,5? Kita lihat ada di sini. Ini adalah Q3. Nah, sekarang tugas kita mencari Q1. Nah, kita perhatikan Q1. Berarti pertama tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya adalah 30,5. Ditambah IN per 4-nya 12,5 dikurang frekuensi sebelumnya, yaitu 5 dibagi frekuensi dia, yaitu 9, dikali intervalnya 10. Berarti kalau kita lanjutkan sama dengan 30,5 ditambah 7,5 per 9 kali 10. Atau sama dengan 38,83. Oke, sekarang kita tentukan Q3. Q3 berarti tepi bawahnya dikurang 0,5 jadi 50,5 ditambah IN per 4-nya 37,5 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya 30 per frekuensi dia sendiri 13 dikali 10. Berarti ini kalau kita lanjutkan menjadi 50,5 ditambah ini jadi 75 per 13 atau sama dengan 56,26. Nah, yang diminta adalah simpangan kuartil. Rumus simpangan kuartil itu adalah Q-D sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Berarti ini jadi setengah dalam kurung 56,26 dikurang 38,83. Berarti sama dengan kalau kita selesaikan 8,715. Oke, bisa dipahami semua? Oke, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai K. Jika pada tabel ini nilai mediannya adalah 163,5. Nah, sekali lagi untuk mencari median, kita membutuhkan di sini namanya FK, frekuensi kumulatif. Kita jumlahkan 5, kemudian 25, kemudian 25 tambah K, kemudian 51 tambah K, dan 58 tambah K. Berarti kalau kita tentukan letak dari Q2 itu adalah 58 tambah K, ya, dikali 2 per 4. Atau bisa disederhanakan 58 tambah K per 2. Nah, sekarang kita gunakan rumus dari median atau Q2 ya. Ini sama aja, median atau Q2, yaitu tepi bawahnya. Ya, karena mediannya ada di sini, ini kan 163,5 letaknya di sini ya. Nah, di kelas ini. Berarti tepi bawahnya adalah 160,5 ya. Kemudian ditambah IN per 4-nya ini kita tuliskan 58 tambah K per 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya. Ya, berarti dikurang 25 per frekuensi dia, frekuensinya adalah K, ya, dikali interval. Intervalnya kamu lihat jaraknya ini ke sini, terus sama dengan 5. Berarti dikali 5. Oke, kita lanjutkan. Medianya tadi kita ketahui 163,5, ini sama dengan 160,5. Nah, bagian atas kita samakan dulu penyebutnya dengan 2 ya. Berarti jadi 58 tambah K dikurang 50 per K dikali 5. Oke.
Nah, ini kita pindahkan ke sini ya. Berarti jadi 163,5 dikurang 160,5. Nah, ini atasnya menjadi 8 tambah K. Nah, 2-nya itu turun ke bawah. Jadi 2K dikali 5. Nah, ini menjadi 3 sama dengan, nah ini dikalikan 5 kali 8, 40, tambah 5K per 2K. Nah, kalau kita kalikan silang, ini kan 2K kali 3 menjadi 6K sama dengan 40 tambah 5K. Berarti K sama dengan 40. Oke? Oke, perhatikan soal berikut ini. Jika X0 adalah nilai rata-rata dari X1, X2, X3, sampai X10, maka kita diminta untuk menentukan nilai rata-rata dari X10 tambah 1, X9 tambah 2, sampai dengan X1 tambah 10. Nah, kalau kita perhatikan, dari yang diketahui pertama, X0 adalah rata-rata dari X1 sampai dengan X10. Berarti kita bisa tulis X0 itu sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan X10 per 10. Oke, sekarang kita perhatikan dari data yang selanjutnya kita cari rata-ratanya, yaitu X sama dengan, nah kita tuliskan ini, kita urutkan saja dari X1, X1 tambah 10, kemudian X2 tambah 9, kemudian X3 tambah 8, sampai dengan X10 tambah 1 per 10. Ya. Nah, kita kumpulkan X1 sampai X10-nya, X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan X10. Kemudian yang ini kita kumpulkan angkanya 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 per sama, yaitu per 10. Nah, kemudian kita pisahkan. Ini X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan X10 per 10 ditambah. Nah, ini kita jumlahkan dulu nih, biar lebih mudah nih. Ya, 10 tambah 9 tambah 8 sampai dengan tambah 1. Ini jumlahnya adalah 55 per 10. Nah, kita lihat ini adalah nilai dari X0, ya. Ini nilai dari X0. Berarti bisa kita tulis X0 tambah 5,5. Oke, bisa dipahami? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui data X1 sampai dengan X10. Jika setiap nilai ditambah 10, maka dari pilihan ini mana yang paling tepat? Nah, kita ketahui di sini ada rata-rata, ya. Nah, di sini kita ketahui ada rata-rata, ya, kita tulis rata-rata, kemudian ada jangkauan atau simbolnya J, ada median, kita tulis ME, dan simpangan kuartil atau QD. Nah, ini datanya ditambah 10. Data ditambah 10. Ya. Nah, kalau data ditambah 10, maka ini rata-rata awalnya juga bertambah 10. Sedangkan jangkauannya tetap, kemudian mediannya juga bertambah 10, sedangkan simpangan kuartil tetap. Nah, berarti pilihan yang tepat ketika data ini ditambahkan adalah rata-ratanya bertambah 10 dan median bertambah 10. Jadi pilihan yang tepat adalah 1 dan 3. Oke? Ya, kita perhatikan soal berikut ini. Pada suatu ujian matematika yang diikuti 50 siswa, diperoleh rata-rata 35 dengan median 40 dan simpangan baku 10. Karena rata-rata dinilai terlalu rendah, maka semua nilai dikalikan 2, kemudian dikurangi 15. Nah, maka kita diminta mana akibat yang paling tepat dari pilihan di bawah ini. Ya, kita perhatikan awalnya rata-ratanya adalah 35, X0-nya 35, kemudian mediannya adalah 40, dan simpangan bakunya adalah 10.
Kemudian data ini dikalikan 2, data dikali 2, kemudian data dikurang dengan 15. Nah, maka untuk data dikali 2, rata-ratanya berubah. Jadi 35 kali 2 sama dengan 70. Kemudian ketika dikurang 15 juga berubah, yaitu 70 kurang 15 sama dengan 55. Berarti rata-ratanya sekarang 55. Sedangkan median, ketika dikali 2 dia berubah, 40 kali 2 sama dengan 80. Kemudian dikurang 15 juga berubah, 80 kurang 15 sama dengan 65. Jadi mediannya sekarang 65. Simpangan baku ketika dikali 2 dia berubah, 10 kali 2 sama dengan 20. Nah, sedangkan ketika dikurang dia tetap 20. Ya. Berarti dari pilihan yang ada yang berubah simpangan bakunya menjadi 20. Jawabannya adalah yang C. Mudah bukan? Oke, sekarang kita perhatikan 3 buah bilangan A, B, dan C dipilih sedemikian hingga jika setiap bilangan ditambahkan ke rata-rata 2 bilangan lainnya, maka hasilnya adalah 50, 60, dan 70. Nah, kita diminta untuk menentukan rata-rata dari A, B, dan C. Nah, sekarang kita perhatikan kemungkinan pertama misalnya ya, kita tuliskan bilangan A ditambah rata-rata dari B tambah C, ini sama dengan 50. Ya, maka kalau kita kalikan 2 semua, ini menjadi 2A tambah B plus C sama dengan 100. Oke, kemudian kemungkinan kedua adalah ini B tambah setengah A tambah C, ini sama dengan 60. Nah, ini kita kalikan juga dengan 2, berarti menjadi 2B tambah A tambah C sama dengan 120. Nah, yang terakhir kemungkinannya adalah C tambah setengah A plus B. Ini sama dengan 70. Nah, kalau kita kalikan 2, ini menjadi 2C tambah A tambah B sama dengan 140. Nah, ini ketiganya kita jumlahkan. Ya. Nah, berarti A-nya kita lihat 2A tambah A menjadi 4A. Begitu juga B-nya ya, menjadi 4B. Kemudian C-nya menjadi 4C. Ini sama dengan 360. Berarti A tambah B tambah C ini sama dengan 90. Nah, kalau kita diminta rata-ratanya, rata-rata dari A, B, dan C, berarti kita lihat rata-ratanya adalah A tambah B tambah C per 3. Atau sama dengan 90 per 3 sama dengan 30. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan tentang latihan soal untuk statistika telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.